Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi hubungan struktur makhluk hidup dengan fungsi. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Nama saya Nur Afna. Nama saya Nadia Fadila. Nama saya Muhammad Ikramullah. Nama saya Farid Gunawan. Jadi yang pertama, struktur makhluk hidup itu terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada molekul. Jadi molekul ini merupakan struktur pertama pada makhluk hidup. Jadi dia merupakan bagian terkecil yang ada pada struktur makhluk hidup. Jadi yang kedua itu ada sel. Jadi sel merupakan unit terkecil dalam penyusunan organisme. Pada umumnya sel terbagi menjadi dua, yakni prokariotik dan eukariotik. Prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti seperti virus, bakteri maupun alga. Sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti seperti hewan. Selnya fungsi sel. Jadi sel ini bisa berfungsi sebagai pembentuk dasar dalam struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme. Jadi bisa juga sebagai tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Jadi juga sebagai tempat energi dibuat seperti pada respirasi pada hewan. Dan juga sel ini membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan mitosis maupun meiosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Afna. Dan selanjutnya itu ada jaringan. Di jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, atau jaringan perantara antara sel dan sistem organ-organ kemudian dibuat dengan menggabungkan kelompok fungsional jaringan. Jaringan yang bekerja secara serempak untuk melakukan atau melaksanakan serangkaian fungsi tertentu dengan membentuk organ pada tumbuhan. Tentunya jaringan pada hewan dan tumbuhan itu sangatlah berbeda. Kalau contoh pada tumbuhan itu adalah jaringan meriter dan jaringan pembuluh, sedangkan pada hewan itu contoh itu jaringan endotel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan selanjutnya itu akan langsung dijelaskan oleh Nadia Fadila. Selanjutnya yaitu organ. Organ adalah merupakan jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada setiap kandungnya, seperti organ pada hewan. Contohnya itu seperti jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, limfa, pankreas, ginjal, hati, usus, dan uterus. Terus ada fungsinya. Lambung berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Kemudian jantung adalah organ yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Selanjutnya akan dibahas oleh Ikram. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ, ada organ, pasti ada juga sekumpulan dari organ tersebut yang dinamakan dengan sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Berikut ada beberapa sistem organ yang ada pada hewan. Yang pertama ada sistem organ pernafasan atau respirasi. Respirasi merupakan sistem yang menjadi tempat proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar dan dalam tubuh. Organ sistem respirasi pada hewan secara umum ialah hidung, faring atau tenggorokan, laring, takrea, bronkus, dan paru-paru. Namun ada sebagian hewan seperti ikan memiliki sistem respirasi tersendiri karena menggunakan insangnya. Yang kedua, sistem organ pencernaan. Organ pada sistem pencernaan secara umum bekerja sama untuk melaksanakan fungsi, yakni mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Pada sistem pencernaan terdapat beberapa organ yang bekerja di dalamnya, yakni organ mulut,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Selanjutnya sistem organ transformasi. Sistem organ transformasi adalah organ-organ yang bekerja untuk membawa mengedarkan oksigen, air atau darah, dan seri-seri makanan berupa molekul-molekul organik seperti glukosa. Tak hanya itu, organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan hasil sisa metabolisme dari tubuh hewan maupun tumbuhan. Organ-organ yang bekerja untuk sistem ini ialah jantung, arteri, vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Yang keempat ada sistem organ gerak. Sistem gerak yang dilaksanakan oleh organ-organ tertentu memiliki fungsi untuk menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan glikogen. Organ yang bekerja yakni otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang kelima, sistem organ koordinasi. Saraf dan hormon merupakan dua bagian tubuh yang berfungsi mengatur dan melakukan koordinasi segala aktivitas tersebut. Aktivitas tubuh. Sistem saraf terkait dengan penyerbuan dan respon dari rangsangan, sedangkan sistem hormon berkaitan dengan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keenam, sistem organ ekskresi. Organ ginjal, kantung kemih, uretra, hati, kulit, dan paru-paru merupakan seperangkat organ yang bekerja dalam sistem organ ekskresi. Sistem yang ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme tubuh agar tidak berakhir menjadi racun di dalamnya. Yang terakhir ada sistem organ reproduksi. Sistem organ reproduksi merupakan sistem yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan hewan. Hewan dibedakan ke dalam dua jenis kelompok berdasarkan sistem reproduksi dimilikinya, yakni reproduksi jantan dan betina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Farid Gunawan. Baik, selanjutnya ada organisme. Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang merupakan kumpulan dari jutaan sel yang membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, lalu membentuk sistem organ, dan akhirnya membentuk organisme. Ciri-ciri umum pada banyak organisme yaitu memerlukan nutrisi, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rasa, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Peran organisme banyak, tapi saya akan menyebutkan salah satu perannya, yaitu peran organisme dalam tanah. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dan presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi